Padahal kalau dipikir-pikir ngerokok itu kan pakai tangan sama pakai mulut, sama pakai paru-paru, bukan pakai kelamin kita gitu. Jadi make sense-nya di mana gitu kalau cewek nggak boleh ngerokok. Beda lagi kalau kita ngomongin konteks kesehatan, tuh pasti banyak lah itu pro kontranya masalah rokok ya kan. Selamat sore, jumpa lagi dengan gua Sabri Lorima di Carita Beta Carita Par Kasih tahu saudara semua. Nah kebetulan gua seperti yang dilihat, Halo. gua bersama lu mau perkenalan apa gua aja? Lu aja ya. Terserah lah. Nah lu perkenalan dulu buat sahabat-sahabat yang nonton. Putri Lala, panggil aja Puput. Gue temennya Sabri dari dulu, dari masih di Ciputat sampai sekarang masih temenan. Gue basic pendidikannya gue ilmu politik. Ibu di nggak keren sih udah lulus sebenarnya. Belum lah, gila. Di sama Kita generasi yang nggak lulus. semoga lulus. Iya, yang penting masih punya keinginan ya buat lulus. Oke Put, Ya. gue mau Gimana? ngomongin yang lebih dekat sama kehidupan lu, soal Apa? pengalaman lu gitu kan, Banyak pengalaman gue aja tapi lah. yang berbenturan dengan sesuatu yang lu nggak inginkan, yaitu kayak stigma, terus apa sih, dikucilkan, Nah, hal-hal yang seperti itulah. Bahasanya apa ya? unek-unek keseharian lu apa gitu Iya. ya yang bertentangan. Mungkin lu perokok, lu pernah sih alami kayak di stigma gitu loh. Wah, kalau soal ngerokok mah udah pasti ya, dalam Sering. konteks di kehidupan Indonesia nih, cewek ngerokok apa banget gitu. Pasti diidentikin sama perempuan-perempuan nakal, Nakal. ya kan? Tapi gue mau nanya deh, kenapa sih kalau rokok itu diidentikan sama perempuan nakal? Siapa pencetusnya yang buat stigma kayak gitu? Nah, Apa hubungannya ngerokok sama identitas gender kita, sama jenis kelamin kita? Lu ngiranya kenapa tuh? gua apa sih, mungkin pandangan orang sih, Iya, itu emang pandangan orang. kan lebih dominan laki-laki ya kalau ngomong soal Iya, tapi kenapa rokok itu dilekatkan sama laki-laki? Awalnya tuh kenapa sih? Coba kita identifikasi dulu. karena memang di iklan pun itu seperti itu. Tapi Iklannya cuma laki-laki. tahun-tahun 90-an ke atas, tahun-tahun 70-80 itu iklan Marlboro itu kalau nggak salah ya perempuan. Perempuan. Heeh. Tapi kenapa sekarang ada penggeseran makna kalau misalkan perempuan itu nggak boleh lah ngerokok? Ini terlepas kita lagi ngomongin kesehatan ya, masalah janin apa yang lain. Ini terlepas stigma konstruk di masyarakat gitu. Tapi kalau kata gue sih ini ya gara-gara apa sih, di film-film sering banget kalau misalkan perempuan-perempuan pekerja seks itu ekspresinya sambil ngerokok di pinggir jalan, iya gak sih? Oh iya. Banyak kan, entah itu di sinetron, film-film kayak gitu. Jadi ada unsur kayak semacam doktrinasi gitu kalau misalkan ya udah pekerja seks ya udah ngerokok. Makanya kalau misalkan lu mau jadi perempuan baik-baik terus lu ngerokok, lu bakalan jadi perempuan yang nggak bener kayak gitu. Gue sih mikirnya gitu. Kita dapat asupan dari film, sinetron, bikin stigma kayak gitu, makanya jadi mengakar kan dia konstruksinya. Jadi menurut lu it's okay? Ya enggak lah. Maksudnya bagi lu? Bagi gue itu balik lagi ke konstruk yang memarginalkan perempuan ya. Tapi kenapa cuma laki-laki yang dapat privilege kalau merokok itu ya dianggap wajar, dianggap nggak apa-apa, dianggap ya udah rokok lekat dengan laki-laki gitu, sedangkan perempuan enggak.
sebenarnya itu ya anggapan miring juga, makanya susah deh gue dapet. Tapi lu pernah dapat gitu gak? Apa? Stigma Pasti tadi. dapat. Ya, gue kan ngerokok itu sejak Seberapa dampak sih pada kehidupan lu? Gitu? Gue ngerokok itu sejak semester 1 kuliah. Sampai satu kuliah. Nah, pokoknya pas masuk kuliah tuh gue udah ngerokok. Nah, yang paling berasa banget itu ketika di lingkungan kampus sih. Karena kan gue secara udah nggak tinggal sama orang tua, jadi gue ngekos sendiri, otomatis gue lebih bebas dong buat ngerokok. Nah, tapi kalau misalnya di lingkungan kampus, nongkrong sama teman-teman kampus, itu mungkin teman-teman deket gue sih ya wajar-wajar aja. Tapi kalau misalkan ada orang lain lewat, dosen lewat, atau mahasiswa-mahasiswa lain lewat yang nggak kenal sama gue, anjir anak UIN pakai jilbab ngerokok. udah aduh, pandangannya tuh udah kayak ngelihat sampah gitu loh. Padahal anjir gue beli rokok sendiri, gue kagak nyuruh lu ngerokok, asapnya juga nggak kena muka lu gitu, kenapa ribet gitu ngeliatin gue kayak gitu. Itu hal-hal yang lu alamin tuh. Iya, tapi ada sih beberapa temen gue memang yang temen deket ya, bahkan itu temen organisasi yang istilahnya deket, masuk ke dalam peer lingkungan gue, itu juga sering sih bilang, lu kalau misalkan di kampus lu jangan ngerokok lah kayak gitu-gitu, malu-maluin nama organisasi atau apa. Tapi dia sendiri ngerokok gitu, lucunya kan gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, ngerokok itu kan pakai tangan sama pakai mulut, sama pakai paru-paru, bukan pakai kelamin kita gitu. Jadi make sense-nya di mana gitu kalau cewek nggak boleh ngerokok. Beda lagi kalau kita ngomongin konteks kesehatan, udah pasti banyak lah itu pro kontranya masalah rokok ya kan. Nah itu banyak kan yang dikaitkan dengan itu loh, Kaitan dengan tidak baik gitu loh buat kesehatan reproduksi gitu. ya sekarang gini, reproduksi kita masing-masing cowok cewek kan punya. Lu punya alat produksi, gue punya reproduksi. Emang laki-laki nggak takut gitu dia impoten atau ejakulasi dini gara-gara ngerokok? Kalau cuma kaitannya sama janin ya, kalau perempuan dikaitin. Tapi yang berkembang kan lebih dominan ke Ya tetap aja kalau misalkan perempuan. benih dari sperma laki-laki udah nggak bagus, ditanemin ke perempuan juga, udah intinya sama-sama nggak sehat. Tapi gue nggak tahu sih itu bener apa enggak, ngaruh ke reproduksi apa enggak, gue nggak tahu. Karena apa sih, kan juga banyak tuh beredar, misalkan dari berapa ribu bahan kimia, zat kimia yang ada di rokok, sebagian besarnya mungkin itu zat beracun, dan sebagiannya lagi sisanya kita nggak tahu itu beracun apa enggak. Gue lupa berapa ribu gitu. Tapi lu pernah ini nggak, orang tua lu atau orang-orang dekat lu gitu, saudara gitu? Kalau orang tua waktu itu pernah, kayaknya semester 4 deh gue. Nyokap mau ke Jakarta ceritanya kan. Terus gue sebelum ketahuan ke gap nih sama nyokap gue ketahuan ngerokok, sebelum dia jalan dari sana gue udah bilang kalau gue ngerokok gitu. Wah awalnya marah tuh, kayak gini nggak mau ngasih duit jajan, nggak mau ngasih apa. Gue mau gue tantangin seberapa seberapa ininya lu gak ngasih duit gue jajan. Akhirnya dikasih juga sih, walaupun awalnya emang ada perdebatan pasti, tapi makin kesini keluarga nerima kok, karena mungkin mikir ya udah dewasa juga kali gitu. Yang selalu gue perdebatkan sama orang tua itu soal karena keluarga mempermasalahkan ke perempuannya, di titik perempuannya. Kalau gue emang mungkin Diva, lu dari keluarga terpandang gitu ya? enggak juga, keluarga gue biasa-biasa aja. Enggak, gue mikirnya gini, kalau misalkan lu mempermasalahkan karena gue perempuan, ayo sama gue debat gitu. Tapi kalau misalkan masalah kesehatan, ya udah kita sama-sama tahu aja, itu nggak usah diperdebatkan lagi gitu sih. Tapi akhirnya mereka nerima gitu. Sampai sekarang tuh? Sekarang nerima. Jadi gue kalau ngerokok di rumah nenek gue ya udah slow-slow aja, karena dulu nenek gue ngerokok juga. Jadi kalau dia mau debatin gue, nggak bisa. Gitu, karena dulu waktu dia muda juga dia ngerokok gitu.
Apa sih yang membuat lu ingin merokok? Apa ya, gue bukan tipe orang yang disodorin atau ditawarin sama orang abis itu gue kecanduan, enggak. Gue tipe orang yang penasaran, yang pengen nyoba sendiri. Kayak misalkan gue ngerokok itu gue emang beli sendiri, pengen nyobain sendiri, kepo, penasaran, bukan karena bukan karena lu cobain deh ini ngerokok gitu sama temen-temen. Enggak, gue nggak kayak gitu. Awalnya nggak ketagihan, lama-lama jadi ketagihan gue sekarang. Selain rokok, lu apalagi yang sering di hal-hal yang sering lu dapat gitu loh dari Apa lingkungan ya? masyarakat? Masalah jilbab juga. Masalah Apa yang sering lu dapat dari masalah jilbab? Masalah jilbab mungkin karena gue anak UIN kali ya. Jadi udah dilabelisasi bahwa ya lu anak UIN ya lu pakai jilbab gitu. Harus benar-benar ini ya. Padahal gue sebagai yang punya diri sendiri, ya gue pakai jilbab ya karena peraturan kampus, nggak lebih dari itu gitu. Karena kan syaratnya di buku akademik ya wajib pakai jilbab kan bagi yang perempuan. Ini sebatas itu, tapi keluarga gue menafsirkan kalau ini si Puput udah pakai jilbab nih sekarang, udah hijrah cenah. Padahal mah bukan, sebatas peraturan akademik doang gitu. Tapi di luar enggak. Awal-awal sih emang karena kebiasaan kali ya, karena ngekos di lingkungan kampus juga sering aktivitas di kampus, jadi sering pakai jilbab gitu. Tapi sejak gue keluar dari lingkungan kampus ya udah enggak lagi, udah nggak ada yang tuntutan buat pakai jilbab gitu. Kayak kalau udah sekarang nih, misalkan orang lain tahu kalau misalkan gue dulu kuliah di UIN, ya heran aja, pasti pertanyaan yang pertama, kok anak UIN nggak pakai jilbab gitu. Ya udah sering lah gue dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, seolah-olah tabu, padahal banyak juga anak UIN yang nggak pakai jilbab. Dia bajunya lebih terbuka daripada gue. Iya, banyak juga. Bahkan di jurusan-jurusan strategis itu. Jurusan strategis, maksudnya yang jurusan Islam itu kan? Ya banyak juga banyak yang juga gitu. Sesuatu yang di legalisasi, yang dipakemkan gitu dalam aturan, ya sebenarnya orang-orang jalanin itu sebagai formalitas aja, suatu hal yang normatif, bukan bergerak dari hatinya sendiri gitu. Iya gak? Problem-problem stigma itu kan sudah mengakar ya di kultur masyarakat kita. Iya, apalagi di kultur patriarki begini kan. Nah itu gimana gitu loh? Bukan cara sih. Apa? Untuk mengeneralisir lah persoalan-persoalan itu. Karena maksudnya nyari problem solvingnya. Iya. Yang namanya kultur itu kan sebenarnya sesuatu yang dibudidayakan ya, budaya dibudidayakan, artinya diturunkan secara turun menurun gitu dari generasi ke generasi. Meskipun ada yang sifatnya tertulis maupun yang nggak tertulis, kultur-kultur kayak gitu. Nah kalau misalkan kultur yang nggak tertulis, yang akhirnya menimbulkan stigma-stigma negatif khususnya kepada perempuan ya, itu butuh waktu yang lama dan nggak bisa sekedar hanya kita ngandelin pemerintah lalu pemerintah membuat peraturan buat ngilangin stigma. Itu menurut gue kurang signifikan. Jadi emang harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Namanya juga kan konstruk masyarakat. Jadi masyarakat yang membuat konstruk itu. Nah berarti perubahan terbesarnya selain misalkan kita ngandelin ke pemerintah, juga dari masyarakatnya itu sendiri ada will apa enggak. Jadi kesadaran masyarakatnya sih yang harus dibangun. Yang salah satunya misalkan lewat pendidikan, lagi ya itu. Tapi kadang kalau pendidikan formal gitu kan banyak itu yang gak menjelaskan itu secara detail. Enggak banget, karena pendidikan formal kita sifatnya masih gimana ya,
masih kaku lah. Masih kaku, masih nggak ngedobrak stigma negatif untuk dibuat jadi positif gitu. Kita sistem pembelajaran kita kan di sekolah, kurikulumnya itu sistemnya masih ilmu-ilmu yang menghafal, bukan ilmu-ilmu yang menganalisis. Iya nggak sih? Iya, betul. Misalkan kita belajar sejarah. Kita belajar sejarah itu kita disuruh ngapalin, ini waktu zaman gue sekolah ya. Waktu itu kita disuruh ngapalin tanggal, hari, terus nama orang, nama tempat, nama peristiwa, kayak gitu-gitu. Sebatas kita menghafal, tapi bukan menganalisis dari suatu peristiwa. Proses. Misalkan contohnya kayak itu deh, yang kurikulum zaman Soeharto, G30 SPKI, ya kan? Apa sih yang kita bisa ambil dari makna itu? Jarang banget kan kita bahas di sekolah yang kayak gitu, tapi kita cuma ngapalin kalau itu kejadian tanggal 30 September sampai 1 Oktober. Terus tempatnya di mana-mana, terus jenderalnya siapa aja namanya, kayak gitu-gitu. Jadi sifatnya hafal. Kita nggak pernah diajarin buat dari peristiwa itu kita bisa analisis apa nih, makna dari sejarah itu apa gitu. Nah, makanya kalau misalkan kita mau merubah stigma dari sekolah, kalau misalkan kita masih pakai kurikulum dan cara pendidikannya masih sifatnya hafalan, itu susah banget. Terlebih lagi emang kondisi masyarakat kita masih nggak ada willing sih, kalau kata gue itu will buat lebih beradab lagi. Iya, susah emang kalau ngomongin peradaban. Ngomongin stigma sih banyak banget. Itu kalau ngomongin stigma itu, kalau buat perempuan itu dia mengalami penindasan dari dia buka mata, bangun tidur, sampai dia mau tidur lagi. Buset. Serius. Dari mulai cara berpikirnya, dari mulai apa yang dikerjakan, apa yang dipakai, pokoknya semua hal yang dilakukan perempuan pasti ada aja sisi salahnya di mata masyarakat. Iya, itu. Misalkan kayak perempuan harus bekerja malam, bekerja sampai larut malam, terus dia pulang malam. Nah, itu di stigma lagi. Perempuan pulang malam dibilang cewek nggak benar, padahal dia ada beberapa, memang banyak orang ya yang memang perempuan itu mengalami double burden atau multiple burden, beban yang berlipat ganda. Misalnya dia harus mengurus rumah, terus juga dia harus mencari nafkah buat keluarga, ngurus anak, harus ngelayanin suami. Itu kan sifatnya beban yang berlipat ganda ya. Sedangkan itu masyarakat nggak menstigma itu ke laki-laki yang punya privilege. Apa sih laki-laki privilege-nya? Dia cuma punya beban tanggung jawab, iya sih, yang dikonstruk sama masyarakat buat nyari nafkah doang. Tapi dia nggak punya beban untuk mengurus anak, ngurus pekerjaan rumah gitu, dan yang lain-lain. Jadi kalau mau ngomongin stigma perempuan itu banyak banget sebenarnya. Belum lagi misalkan di sektor-sektor industri kayak gitu, itu ada lagi bagiannya stigmanya. Belum lagi kalau misalkan ke ranah domestik misalkan, itu ada lagi. Pokoknya di setiap lini kehidupan tuh stigma negatif ke perempuan tuh udah pasti ada. Coba deh lu kasih case misalkan apaan? Mbak, masih bingung sih. Berarti posisi perempuan ini memang jadi banyak yang dikerjakan tapi dipandang bahasa itunya apa sih? Diskriminasi, dimarginalkan. Tidak dianggap lah. Iya. Ada beberapa sih yang memang itu emang banyak gitu kerja-kerja perempuan yang memang nggak dinilai sebagai sebuah sesuatu yang bervalue, yang berharga gitu. Ya kayak tadi yang gue ceritain, ketika dia mengalami beban ganda, dia harus cari nafkah, terus juga dia harus mengerjakan pekerjaan rumah.
mencari nafkah, oke, dia ada value-nya, dia dapat duit, dapat gaji. Tapi ketika dia mengerjakan pekerjaan rumah yang sifatnya kerjaan-kerjaan merawat, kerjaan-kerjaan jasa, itu nggak pernah dianggap nilai value. Makanya kenapa undang-undang RUU PRT nggak disahin, iya gak sih? Iya. Nah, belum disahin ya itu RUU PRT karena dari sektor masyarakat sampai ke tingkat level negara itu dia nggak memandang kalau kerja-kerja perawatan itu, misalkan kerja domestik jadi PRT, itu nggak dianggap sebagai kerjaan yang ada value-nya, yang menghasilkan uang, dan nggak dianggap sebagai profesi yang formal. Karena ranahnya mungkin masih di stigma bahwa itu ranahnya domestik, ranahnya dalam rumah. Sekarang coba deh, apa ada ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan rumah tangganya itu diapresiasi melalui gaji sama suaminya. Oh, istri gue udah ngerjain seharian full nih, sebulan misalkan gajinya segini buat ngerjain pekerjaan rumah. Kayaknya gue rasa nggak ada deh yang begitu rumah tangga. Tapi ada beberapa orang sih yang pernah gua temui itu yang lebih memilih itu untuk di rumah saja. Iya, memang pilihan itu ya wajar-wajar dan sah-sah aja, tapi kita cara pandang kita terhadap kerja-kerja perawatan itu sebagai sesuatu profesi yang formal apa enggak? Misalkan gue punya suami, gue milih ya udah deh gue di rumah aja karena mungkin gue lagi mengandung atau apa, gue lagi hamil, kondisi gue emang untuk harus di rumah gitu. Dan gue ngerjain pekerjaan rumah, pernah gak sih dibayar, dinilai gitu? Oke, emang dikasih dinafkahin, tapi pernah gak sih kita ada standarisasi upah kita buat ngelakuin pekerjaan-pekerjaan itu? Standarisasi itu seperti apa tuh? Nominal uang. Selama ini kan istri cuma nerima duit bulanan aja, yang entah itu berapa nominalnya fluktuatif kan, nggak stabil. Misalkan gue nyuruh lu nyuci, gue bayar nih 1 kilonya 10.000. Nah itu ada standarisasi kan? Iya. Sekilo 10.000. Lu dihargain karena lu nyuci baju gue sekilo, dibayar 10.000. Tapi kalau misalkan ibu rumah tangga, oh iya, yang ngurus anak, yang ngurus anak, ngepel, nyuci apa segala macam semuanya, pernah gak di standarisasi, dihargain kerjanya, dikasih value yang nominalnya standar sesuai misalkan UMR? Nggak ada, gue rasa. Berarti selalu lu ngomong yang ibu-ibu rumah tangga ini pilihannya nggak salah, tapi bagaimana si laki-laki mengapresiasi si perempuan ini yang udah bekerja, yang nggak kenal waktu dari pagi sampai malam dengan kerjaan yang bukan sedikit, bahkan bisa banyak gitu, dan ganti-ganti multitasking. Tapi pernah gak kita ngelihat kalau pekerjaan itu adalah sebuah kerjaan yang melakukan effort tenaga, sama halnya dengan orang-orang yang kerja di perusahaan gitu, yang ngabisin waktu. Kalau di perusahaan misalkan 9 to 5, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tawan gaji misalkan UMR 8 jam kerja sekian. Tapi kalau ibu rumah tangga, ada gak standarisasinya buat mengapresiasi? Nggak ada. Iya gitu, makanya kenapa pekerja rumah tangga PRT itu banyak yang nggak setuju kalau misalkan upahnya distandarisasi, misalkan mengikuti UMR berapa, misalkan di Jakarta UMR 4 jutaan misalkan rata-rata, kayaknya nggak ada deh. Atau misalkan pakai standar kerja kantoran jamnya, ada gak PRT kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore? Itu jarang banget yang kayak gitu. Dan rata-rata majikan emang mau ngasih jam ke PRT yang enggak, pasti lu udah seharian full kerja gitu.
kayak gitu. Sangat kompleks sekali proses problem terhadap perempuan ini. Wah, sebenarnya itu masih sebagian kecil sih, masih Sebagian banyak kecil lagi. sih, iya. Belum kita misalkan ngomongin tentang seksualitas, terus tentang apa, tentang minoritas seksual kayak gitu-gitu, itu lebih kompleks lagi Nah, sebenarnya. itu nanti di Ya oke, boleh. episode selanjutnya. Tetap bersama ini orang ya. Kalau lu sendiri menanggapi yang kemarin itu tanggal 30 Juni Yang mana tuh? yang RUU penghapusan kekerasan seksual itu dicabut dari prolegnas, Gua itu nggak ngikutin lu ya? Nggak ngikutin. Wah, itu parah banget sih. Kita udah seneng-seneng nih, ibaratnya udah dikasih angin surga ya kan, buat dibahas gitu. Nggak taunya itu dikeluarin dari prolegnas. Apa ini? Alasannya cuma Iya. karena sulit. Yang gue baca itu Kesulitan itu karena memang keterlibatan perempuan di posisi Gue- publik itu gue nggak ngerti kurang atau yang itu ngomong anggota DPR laki-laki yang Laki-laki. ngomong. Memang ada beberapa undang-undang yang ini ya apa karena porsi suara juga? bisa jadi, tapi gue nggak terlalu ngikutin sih bagi gimana proses legislasinya di sana. Tapi yang jelas ya, gue sebagai masyarakat sipil gue kecewa banget sih kenapa undang-undang seurgen itu bisa dikeluarin dari prolegnas gitu. Padahal itu mengatur semua yang tadi kita bahas, ya kan? Iya, itu ngatur semua deh pokoknya. Isi RUU PKS itu udah kompleks banget pokoknya, yang nggak diatur di KUHP sebelumnya. Kalau KUHP sebelumnya kan cuma ngomongin masalah misalkan perkosaan, itu kan dia cuma sebatas fokus ke concern ke jeratan hukum ke pelakunya kan. Tapi nggak ada korban. buat perlindungan korban, perlindungan pendamping kayak gitu-gitu. Terus juga nggak ada peran negara untuk menjamin hak pemulihan bagi korban, itu nggak diatur di KUHP sebelumnya gitu. Makanya kenapa RUU PKS ini penting banget buat kita desak buat segera dibahas dan disahkan gitu. Tapi setelah itu ditolak ya? Ditolak apa? Belum dibahas. Belum dibahas ya? Tapi udah dikeluarin dari Itu list kan prolegnas. masuk ini ya prioritas. Iya, tadinya masuk, terus habis itu tiba-tiba dikeluarin. Memang ada beberapa undang-undang yang dikeluarin. Kalau nggak salah itu salah satunya undang-undang pertahanan, undang-undang tentang keuangan, otoritas jasa keuangan kok nggak salah. Beberapa undang-undang dan salah satunya RUU PKS itu yang nggak dibahas di proses legislasi kita. Kecewa. Jadi gitu keadaan negara kita saat ini. Oke gitu ya. Dadah Jadi, semuanya. Luar biasa nih. Gua aplaus banget sama Makasih juga udah ngundang Kakak gue Putri. yang nggak seberapa yang ini. sangat familiar dan Familiaran dari mana? keren. Ya pokoknya inilah ya di Kalian harus banyak belajar dari sini. channelnya Kalau- Sabri ini. Jadi kita Nanti kita ngomongin bakalan bahas lebih lanjut lagi tentang isu-isu perempuan atau isu-isu yang lainnya. ini karena memang penting. Dan gue sekarang memang lagi konsen terhadap isu-isu perempuan. Mantap gitu dong jadi laki-laki. Apalagi kalau ketemu sama orang ini bikin gua tambah keren tuh. Bukan keren karena tampan ya, tapi keren wacananya. Iya. Oke, Kita Put. harus memperkeren wacana emang. Siap. Oke. Karena memang sekarang ini kita krisis wacana sih. Iya benar. Iya. Kita harus bangun lagi. Salah satunya di YouTube yang memang lagi banyak digandrungin Nah, itu dia. orang. Ya udah. Ya, mungkin seperti itu. Pokoknya kalau ada yang tidak jelas atau kurang jelas bisa komen aja, nanti kita diskusikan. Iya. Atau bisa ada ngundang nih request orang nih. topik atau apa? Nanti gua pasang nomor kontaknya Ya di. iyalah. Macem artis aja gue. Ya udah. Oke, mungkin seperti itu dulu. Nanti kita bertemu lagi di episode berikutnya ya. Selanjutnya ya. Tetap bersama Putri Lala Tanjung. Dan Sabri Leurima. Oke, dari Dadah. kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.